dalam bahasa Inggris untuk kita bikin training bagi muslim-muslim yang ada di Eropa dan di United Kingdom. Dan ternyata kita memiliki satu kesimpulan yang namanya generasi yang sedang bingung itu sama dengan Indonesia. Bukannya di Indonesia. Saya mengajar di masjid untuk para pemuda, pemuda UK di sini, orang-orang bule, orang-orang Islam, dan mereka memiliki keresahan yang sama. One day saya sedang ada dalam sebuah gathering, ya, dalam sebuah pertemuan dengan kawan-kawan di kampus di kelas. Lalu ada yang ngasih stroberi ke saya, ada yang ngasih stroberi dan dia nawari ke semua orang. Terus saya bilang, wah, saya lagi mencoba memecahkan suasana ya, ice breaking. Terus saya bilang, oh, this is very delicious. Strawberry in Indonesia, kita selalu bilang, katanya, saya bilang, ada populer istilah generasi strawberry. Generasi strawberry. Di luarnya indah, tapi dalamnya keropos rapuh. Kan kayak gitu strawberry kan. Di luarnya indah sekali, begitu ini lembut sekali, lembek gitu. Ketika saya bilang gitu, mereka bilang, oh, dan kami dong kalau gitu generasi strawberry katanya. Oh iya ya, saya baru mikir juga. Usia saya dengan mereka kan jauh. Saya milenial, mereka strawberry. Generasi bukan strawberry, maaf, generasi Z. Itu itu sedang diakui oleh para peneliti. Bukan hanya di Indonesia. Sama di luar negeri pun, di berbagai negara ada sebuah fenomena ketika sebuah generasi tumbuh, hidup based on a whim. Lintasan pikiran apa yang bikin happy, apa yang bikin nyaman, apa yang didorong oleh kebutuhan dopamin, itulah yang dijalani. Ini sedang happening. Generasi ini sedang tumbuh di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. That it worries me. Benar-benar menggelisahkan. Kalau dalam skala individu oke ya. Ya masalah misalnya kalau ada satu dua orang. Tapi kalau dalam skala generasi, ada generasi yang seperti ini tumbuh, hidup, menjalani kehidupan berdasarkan apa yang lagi enak, apa yang nyaman bagi diri sendiri, masa depan kiamat ini bagi sebuah bangsa, bahkan bagi sebuah generasi. Makanya siapapun yang menawarkan kesenangan sesaat, yang ringan, yang gampang, selalu laku, selalu viral. Baik itu media sosial, postingan, konten, hiburan, itu komedian itu pasti akan membuat orang lain itu akan tergerus waktunya. Maka sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan sekarang itu kontra intuitif pasti. I know it. Artinya yang saya lakukan sekarang pasti akan terasa berat ke hati, akan terasa sulit amat ya. Memang seperti itu sobat-sobat. Saya akan jelaskan, memang seperti itu. Itulah jalan strong, jalan yang berat, hard way yang perlu diambil oleh orang-orang yang ingin bertumbuh. No price, no gain. Tidak ada harga yang bisa Anda bayar, gak bisa Anda dapat sesuatu. Semua ada harganya, sobat-sobat. Pertanyaannya, Anda siap nggak membayar harganya? Siap nggak membayar harganya? Karena Anda harus membayar harganya malam ini. Waktu, keringat, pikiran, perasaan. Baik kawan ya. Nah ini, resolusi 2025. Cara kita merumuskannya itu bukan sekedar membuat kanvas, papan tulis, lalu kita bikin Januari, Februari sampai Desember mau ngapain ya sambil mikir, enggak seperti itu. Di Elite Circle kita mengajarkan hal yang lebih fundamental, yaitu berpikir tentang apa sih apa namanya yang diinginkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim dari kehidupan kita. Kita ini pernah bersaksi di zaman dahulu, dahulu kala, sebelum fisik kita diciptakan, sobat-sobat. Allah menciptakan arwah kita di akhirat, di surga. Kita semua adalah penduduk surga. Dengan khawatir ya, kita semua penduduk surga dan kita insya Allah semuanya akan masuk surga insya Allah. Selama syahadatnya jujur. Lalu Allah menanya kepada kita, apakah kalian bersaksi alastu birabbikum? Apakah kalian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya, termasuk orang-orang ateis yang sekarang nggak percaya Tuhan, pernah mengatakan, qalu bala syahidna. Ya Tuhan kami mengakui menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Oke, jiwa ini ada dimensi tauhid. Lalu arwah kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Jadilah bayi. Jadilah bayi, turun ke muka bumi. Setelah kita ada di muka bumi, kita diberikan misi sahabat-sahabat. Oke, bear with me. Apa yang saya sampaikan sekarang sangat filosofis.
Jadi jangan berharap materi saya praktis sekali tinggal A B C D, enggak. Saya akan bicara dengan filosofis dulu. Kita ini ada pesan kehidupan sobat-sobat. Jadi lupakan dulu tentang karirnya duit, tentang bagaimana membuat program mingguan, aktivitas olahraga, lupakan dulu. Sekarang pikirkan tentang apa sih yang diinginkan oleh Tuhan yang sudah menciptakan arwah dan fisik kita, menciptakan earth, muka bumi, kita diturunkan di atas muka bumi ini disuruh disuruh apa? Kesadaran tertinggi tentang ini akan menentukan life planning, akan menentukan life journey, akan menentukan Anda akan membuat program-program apa dalam bulan-bulan ke depan. Apapun profesi Anda. Nah, ini yang kita bahas sepanjang sesi 1 dalam stage 1, visi global Islam. Saya review. Bagi kawan-kawan yang belum ikut Elite Circle, ini bisa menjadi teasernya ya. Bisa menjadi saripatinya. Coba tangan siapa yang belum ikut EC. Pengen tahu saya? Raise hand. Bulan, Elgias, Yati. Nah, sobat-sobat, di EC kita mengajarkan kawan-kawan tentang fondasi. Fondasi yang perlu dimiliki oleh seorang muslim apapun profesinya. Apapun bidang dan spesialisasinya. Fondasi itu ada 3. Ibadah, khalifah fil ardi, dan rahmatan lil alamin. 3 fondasi inilah sebetulnya misi kita diturunkan. Jadi kawan-kawan, ketika menyusun life planning, menyusun visi masa depan, itu harus mempertimbangkan Allah inginnya apa, bukan Anda ingin apa. Beda dengan mazhab ataupun pandangan manusia itu yang penting mengikuti hasrat hawa nafsunya, mengikuti apa yang dia inginkan. Mazhab utilitarianism. Bukan seperti itu. Bagi seorang muslim, apa yang Allah inginkan ibadah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keseluruhan hidup kita setahun ke depan, 50 tahun ke depan, fokus untuk ibadah. Namun mana ibadah tidak tidak hanya ritual. Ini sering kita jelaskan. Wah, member ECT pokoknya di sesi satunya harus clear. Harus clear. Jangan ada seorang pun yang dibina di Elite Circle yang masih memandang ibadah itu sholat, zakat, haji alias rukun Islam. Ibadahlah totalitas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, seluruhnya, tidurku, aktivitas kerjaku, karirku harus ada makna ibadahnya. Jadi jangan ada aktivitas yang masuk ke dalam planning, dalam karir dan itu melenceng dari makna ibadah. Dari sini ini sudah menjadi koridor. Apapun yang kalian lakukan ada motif spiritual. Apakah berarti harus kuliah tafsir, kuliah syariah? Enggak. Anda kuliah teknologi, kuliah kedokteran. Di bidang apapun di situ ada motif spiritual. Maka member EC ini didesain agar menjadi manusia spiritual di dunia yang sangat modern. Nah, ini fondasinya, fondasi ibadah yang sangat fundamental sebelum kita mikir yang lain-lain. Yang kedua, sahabat-sahabat, setiap member Elite Circle harus paham bahwa tujuan penciptaan kalian semua, kita ini dititipkan mimpi, misi besar, narasi besar bagi individu, bagi kalian semua. Cuman ada yang sadar, ada yang tidak sadar gitu. Orang-orang yang sadar inilah yang taking control, take over the situation. Mereka mengambil kendali, mereka mengambil peran. Orang-orang yang sadar misinya. Apa misi itu? Managing the world, managing the life. Itu tugas kita. Maka sobat-sobat, kalau misalnya kita karena gagasan ini masih ada yang resisten, masih ada orang yang kayak gini, masih banyak orang yang kayak gitu. Udah denger materi ini pun, ya hidup nggak usah neko-neko, saya nggak ada mimpi besar, yang penting ya cukup buat saya, buat diri pribadi, buat keluarga. Sorry, nggak ada ruang bagi pemikiran seperti itu di ekosistem Elite Circle. Saya paham di luar sana sebagian besar manusia hidup untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi sebetulnya ini bukan soal Elite Circle. Sebetulnya kita dititipkan misi Anda semua sebagai individu. Ketika saya bilang misi ini, jangan berpikir tentang leadership besar dan orang lain. Saya lagi bicara tentang diri Anda sendiri. Saya lagi bicara tentang misi yang Allah titipkan untuk Fairuza, untuk Kamila, untuk Lea, untuk Melati, untuk Skilta, untuk Reizar, untuk Dimas, untuk Suherman.
Allah menitipkan misi ini bagi kalian Allah semua. menitipkan misi ini bagi kalian semua. Oke. Allah menitipkan misi ini bagi kalian semua individual agar sobat-sobat menjadi leader di muka bumi. Cuman orang lain yang mikir kayak gini, orang lain yang punya obsesi ini, kita jadi follower mereka. Kemarin itu ada postingan yang saya lihat tentang ambisinya Elon Musk untuk bikin tunnel dengan perusahaannya dari New York ke London. Pakai kereta di bawah laut, sehingga perjalanan yang harusnya berjam-jam pakai pesawat itu cuman berapa 1 jam pakai kereta. Keretanya masuk ke dalam lorong kapsul di bawah laut. Anda bisa membayangkan nggak ada orang mimpi kayak gitu? Ada orang mimpi kayak gitu. Kereta di bawah laut. Dan itu sudah ada sekarang kan. Kereta antara Paris dengan London, Inggris dengan Prancis itu kan ada laut di antara dua negara itu. Bukan pakai jembatan, kapsul di bawah, ada tabung di bawah gitu. Pipa di bawah, di dalamnya ada kereta bisa masuk. Jadi Paris London perjalanan cuma 3 jam pakai kereta. Saya berkali-kali naik kayak gitu, gelap aja, nggak ada pemandangan. Keluar-keluar udah terang aja dari Paris menuju London. Ada orang mikir kayak gitu. Ada orang yang mikir, coba-coba semua. Saya kemarin ketika ngobrol-ngobrol, eh, mau ngapain nih Christmas holiday, New Year holiday. Oh, saya mau mudik, saya mau ke Ceko pulang, saya mau ke Prancis, saya mau ke Brazil. Tiap orang pulang ke negaranya. Kalian ngapain? Oh, saya mau ini, apa namanya, mau menikmati di sini aja. Istilahnya itu eh, apa, tour bar gitu. Mereka dari bar ke bar yang lain setiap malam. Mau mabok maksudnya gitu. Di saat yang sama, ada tahu nggak riset mereka apa? Rekayasa genetik. Riset mereka apa? Mereka sedang menciptakan AI paling tinggi yang akan mengupgrade ChatGPT. Bukan bikin aplikasi dari ChatGPT, bukan. Mengupgrade ChatGPT-nya. Di hire oleh ChatGPT. Tapi mereka mabok, orang-orang yang eh, sehari-harinya ya ke bar gitu, ke pub, mereka party. Tapi mereka memiliki mimpi Khalifah fil ard. Dan mereka tidak bertuhan. Miris nggak sebetulnya? Lalu orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang membaca Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'in fil ardi khalifah. What is your dream? Ya, saya segini aja udah cukup. Ya, alhamdulillah kalau bisa punya kerjaan dan juga bisa ngasih nafkah ke anak itu sudah cukup. Kuliah beres S2 sudah cukup. Itu is irony, benar-benar ironi. Kalau ada orang lain yang kayak gitu dan kita nggak seperti itu sama-sama. Nah, jadi apa namanya? Fondasi kedua tentang Khalifah fil ardi itu bukan buat orang lain, tapi buat Anda sendiri. Yang ketiga, sahabat-sahabat, peran, kontribusi, dampak yang perlu kita ciptakan sebagai individu, idealnya itu level global. Dan ini juga masih banyak yang kontraksi. Kan nggak tiap orang harus sama, nggak tiap orang harus sama, nggak setiap orang tuh harus bermimpi gede. Harus, betul. Anda berpikir bahwa ini hanya misi yang kecil, hanya untuk orang-orang hebat. Enggak. Buat kalian semua yang ada di sini, buat sahabat-sahabat, semuanya diundang oleh Allah itu. Agar sobat-sobat menjadi global influencer. Orang-orang yang mempengaruhi umat manusia. Dan sekarang jalannya terbuka. Jalannya terbuka. Siapapun yang punya karya, yang punya ide brilian, yang memiliki solusi bagi umat manusia, gampang viralnya, gampang mengglobalnya. Ini saatnya. Zaman dulu nggak semudah itu. Nah, fondasi inilah yang kita olah menjadi life planning, sahabat-sahabat. Dan jalannya berat, sahabat-sahabat. Jalannya berat. Tapi walaupun jalannya berat, sebetulnya kita setiap hari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan ini. Setiap hari. Kita mengucapkan kalimat ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Kan itu inti dari sholat kita setiap hari. 17 kali kita membaca ini minimal. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diterjemahkan artinya oleh ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang sesat,
buat orang-orang yang dibenci dan orang-orang yang sesat. Kalau kita bilang amin, ya Allah, kabulkanlah jalan ini. Pertanyaannya, jalan yang dicari, jalan yang kita harapkan tuh kayak gimana? Wallahi ini yang saya sampaikan pasti kontra intuitif. Intuisi Anda berontak gitu. Intuisi Anda ketika mendengarkan materi ini pasti akan mengkritisi, apa iya hidup harus seperti itu? Tapi coba bayangkan apa yang kita baca setiap hari, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu jalan para nabi, orang-orang soleh, jalan orang-orang yang kehidupannya, let's see. Coba kita lihat ya. Nih kehidupannya. Ini jalan yang kalian semua dan saya minta setiap hari. Ya Allah tunjuki aku jalannya Nabi Adam. Ya Allah aku ingin punya kehidupan jalannya Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana kalau anak dikasih jalan Nabi Yusuf? Hah? Nyemplung sumur, setelah itu dijual jadi budak, difitnah lagi. Kalau zaman sekarang difitnah itu dituntut dituntut ke pengadilan, dihakimi, setelah itu dijudge. Ini pasal pencemaran nama baik ya kira-kira kayak gitu kan. Atau pasal misalnya ada ya yang mendegradasi moral kita, pelecehan seksual misalnya. Tapi fitnah itu. Ini fitnah, kita nggak melakukan itu. Gimana kira-kira? Tapi itu jalan Nabi Yusuf alaihissalam. Dituduh kan? Dituduh oleh Zulaikha. Ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Seperti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang wah soleh luar biasa. Tahu nggak anaknya perlu disembelih. Anaknya perlu disembelih. Saya ingin seperti Nabi Yunus alaihissalam ya Allah. Ditelan oleh ikan paus. Coba dipilih yang mana? Saya ingin kayak jalan Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad happy ending kan? Yes, happy ending. Tapi setiap tahunnya ini penuh dengan perjuangan. Diusir, dilempari batu sampai bolong. Besi, helm besinya itu masuk ke dalam pipi beliau. Mematahkan giginya dalam perang Uhud itu. Diracun. Sampai racunnya terasa dari akhir hayatnya Rasulullah itu. Tapi Rasulullah happy. Happy dengan jalan seperti itu. Nah itulah jalan yang setiap hari kita doakan. Sadar ataupun tidak sadar. Ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang kita cari. Maka sahabat-sahabat, yuk kalian semua harus mematahkan mitos generasi strawberry. Kalian semua perlu membuktikan member-member EC secara khusus saya address. Saya akan menghabiskan waktu puluhan tahun ke depan untuk mendampingi kawan-kawan semua agar fight, agar strong yang Anda kejar itu hal-hal besar di dunia ini. Agar siap. Karena inilah jalannya. Jalan yang harus kita tempuh itu adalah jalan orang-orang yang berat kehidupannya. Jadi jangan pernah berharap mulai sekarang, kalau bikin resolusi, bikin target-target dan Anda menjalaninya, kok adem ayam aja, nggak banyak turbulensi, nyaman kali. Saya mau bilang, sorry ini, salah jalannya. Kalau kehidupannya itu flat, mulus, bukan berarti ada cari-cari masalah ya. Bukan itu maksudnya. Karena tenang aja masalah itu banyak. Begitu Anda membuka mata dengan hal-hal yang penting perlu Anda kejar, banyak masalah. Tenang aja. Tapi kalau Anda nggak punya banyak masalah kayak happy-happy aja, gampang, nah itu bermasalah pasti. Saya katakan pasti bermasalah. Kenapa? Karena bukan seperti itu jalan seorang muslim itu. Berat pasti. Kalau seorang muslim masih terlalu banyak waktu luang dan kayaknya nyaman, riset, kehidupannya, kerjaannya, karirnya, mulus-mulus saja, berarti banyak sekali tanggung jawab tugas yang belum kita kerjakan atau belum kita sadari bahwa itu penting. Sederhana aja. Alias salah life design-nya, salah resolusinya. Jadi sebelum bikin resolusi, pastikan dulu kita ngerti resolusi yang benar itu mengadres apa saja sih. Oke, sampai situ dulu. Nah, sahabat-sahabat, intinya bahwa jalan kenikmatan itu sebetulnya bukan jalan yang gampang, bukan keberlimpahan, bukan dalam kenyamanan dan keberlimpahan, tapi jalan para nabi yang dipenuhi dengan misi perjuangan, misi pengorbanan, dan misi kontribusi kemanusiaan. Inilah jalan yang kita inginkan. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, terus dari sini kita turunkan bagaimana kita merumuskan dalam perjuangan hidup yang berat tadi menjadi sistematika hidup yang rapi. Nah, disinilah materi kita, rencana kontribusi unggulan dengan semua kanvasnya. Ini insya Allah akan kita buat trainingnya bulan Januari. Tapi ini saya sampaikan inti-intinya, sahabat-sahabat. Coba perhatikan, ini adalah model yang kita bangun merangkum keseluruhan kehidupan kita. Ini model yang kita develop dan insya Allah akan menjadi framework dalam memandang kehidupan bagi seluruh member Elite Circle. Mau muslim, mau ateis, akan mengalami hal yang sama. Kita lahir, lalu kita bertumbuh jadi remaja. Dari remaja kita makin dewasa, kuliah, menikah, 30 tahun. Walaupun sekarang banyak yang belum menikah ya usia 30 tahun. Banyak yang belum menikah di atas 30. Yang senyum-senyum udah selamat berarti. 30 tahun, kita masuk ke usia kematangan kita usia 40 tahun. 50 tahun terus, kalau Allah memberikan usia sampai 80 tahun, kita akan masuk ke alam yang baru. Dari mulai maut, kita masuk ke alam barzah. Baik itu alam kubur ataupun tanpa kuburan, kan tidak semua orang yang meninggal di dalam kuburan. Ada yang tenggelam di laut, ada yang macam-macam lah orang meninggal itu. Tapi yang jelas kita akan masuk ke alam barzah kita sendiri. Alamnya berbeda, dunia berbeda. Berapa lama di alam barzah? Ada yang tahu berapa lama? Tergantung nanti Israfil niup trompetnya kapan itu. Selama Israfil belum niup trompet, disitulah kita nunggu terus. Sudah berapa tahun berarti siapa ya? Napoleon ada di kuburannya itu. Dari zaman dulu tuh. Sudah berapa tahun Alexander the Great? Sudah berapa tahun tuh Namruz, Fir'aun di dalam kuburannya. Kalau Fir'aun bukan di alam barzahnya bukan di kuburan. Alam barzahnya di ini, di Museum Nasional Kairo, Fir'aun itu. Itu alam barzah dia. Udah berapa lama mereka tinggal? Jadi sahabat-sahabat, jangan dulu mikirin akhirat. Memikirkan alam barzah saja. Selama itulah kita akan tinggal di alam barzah menunggu Israfil meniup trompet. Lama sekali. Sehingga kehidupan kita yang cuma 80 tahun jadi cetek sekali kan. Dibanding 10.000 tahun. Sekarang 2024 sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. 2000 tahun dibanding 80 tahun nggak ada artinya 80 tahun. Itu baru dibandingkan alam barzah. Nah, apa saja amalan-amalan yang membuat kita selamat di alam barzah harus masuk dalam resolusi. Kan akan ditanya tentang 4 hal. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ayyudika, apa yang kamu tahu tentang nabi ini? Ilmu tentang sirah nabawiyah, tentang Nabi Muhammad. Berapa banyak porsi yang kita habiskan untuk menyiapkan 4 pertanyaan ini? Padahal ini bagian dari life journey yang akan kita jalani. Resolusi 2025, resolusi 2040, resolusi 2060, semuanya didesain agar perjalanan kita dari mulai sakratul maut dan alam barzah aman. Lalu kita akan dikumpulkan dalam padang mahsyar. Kita akan jalan di padang mahsyar ini. Bangkit tuh, Israfilnya udah niup sangkakala kan. Hancur seluruhnya, termasuk Israfil juga mati. Lalu bangkitkan lagi Israfilnya, ditiup lagi. Setelah ditiup kan sangkakala, semua umat manusia, semua makhluk hidup bangkit kembali. Ngumpul di sebuah alam yang baru. Alamnya kayak gimana nggak ada yang tahu. Nggak pernah ada manusia yang tahu. Berkumpul sebuah tempat area dan semuanya akan jalan. Semua manusia akan jalan. Dikasih petunjuk oleh malaikat. Ada suara-suara yang dekat. Semuanya akan jalan, dibimbing, semuanya diem. Kalaupun ngobrol bisik-bisik. Kalaupun ngomong, obrolan kita tahu nggak apa nanti? Apa yang kamu lakukan di dunia? Kalau saya nggak banyak sama saya juga resah, khawatir. Kemana kita bingung, nggak tahu jalannya kemana. Semua orang bingung. Kita berkumpul nanti di padang mahsyar yang sangat luas. Di situ kita akan menunggu lagi perjalanan dari alam barzah kita ke padang mahsyar, entah berapa ribu, puluh ribu tahun perjalanannya saja. Lalu kita akan tinggal di alam hisab sekarang. Di padang mahsyar itu
Kita menunggu giliran hisab. Berapa lama yaumul hisab kita? Kan kita lagi merancang resolusi nih. Pikirkan dulu. Di yaumul hisab itu, ini andaikan peserta sekarang nih. Siapa nih? Berapa orang? 181. Alhamdulillah. 181 dihisab. Siapa duluan nih? Kamila duluan ya. Kamila, setelah itu Ihsan, habis itu Faris. Masing-masing, ini masing-masing nih ya. Kamila 80 tahun. Saya nungguin Kamila dihisab belum beres 80 tahun. Habis itu Ihsan 80 tahun. Habis itu Faris 80 tahun. 240 tahun saya nungguin mereka bertiga dihisab. Habis itu Doni lagi yang keempatnya. Aduh, nungguin Doni ini. Nungguin Amal lagi. Nungguin Konsurya. Ada Konsurya di sini. Nungguin Dimas. Terus Asti nomor 10 nanti. Saya nungguin. Saya akan ngeliat. Ini Amal Asti. Eng bagian Elvandi sama. Oh ini Kang Elvandi. Astagfirullah baru tahu. Gitu kan. Semua amal kita akan terlihat oleh orang lain. Semuanya akan kelihatan. Ada yang iseng nanya ke saya gini, Kang emang antriannya cuma satu katanya. Ya iyalah. Semua orang akan mengantri dan akan saling melihat amal-amal kita. Kita akan menjadi syuhada, akan menjadi saksi bagi amal orang lain. Ada yang pernah iseng itu nggak? Andaikan satu orang 1 detik dan sekarang ada 8 miliar populasi umat manusia. 8 miliar detik berapa tahun? Coba iseng itu. Kalau Anda antrian nomor 8 miliar, berapa tahunkah Anda akan menunggu 8 miliar detik? Satu orang misalnya. Yusron 1 detik, Skilda 1 detik, Yati 1 detik, Umay 1 detik, Melani 1 detik. Anda antrian nomor 8 miliar. Anda menunggu 220 tahun lebih. 1 detik per orang. Sedangkan ini ada manusia dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh sampai nanti zaman Nabi Isa di akhir zaman. Sampai hari kiamat. Itu semuanya ngantri. Dan belum tentu kita antrian awal, bisa jadi antrian akhir. Selama itulah kita menunggu. Apa yang akan ditanya? Di situ juga pertanyaan yang harus kita siapkan. Nah, esensi dari RKU, sobat-sobat. Esensi dari rencana kontribusi unggulan adalah pertanyaan yang akan membuat kita selamat atau tidak di tahap berikutnya. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang harus masuk menjadi life proposal, life planning, visi misi. Kalau nggak ada bodoh. Sorry, I must say it. Beneran. Kalau nggak ada 5 unsur pertanyaan ini dalam life planning kita semua, itu manusia yang paling bodoh, rugi. Kalau nggak ada 5 pertanyaan ini dalam resolusi kita, orang yang ngelantur, halu gitu. So don't tell me that I'm halu. Banyak juga yang ngomong, Kang Alfani mimpinya ketinggian, ngomong ini itu jauh banget, mengawang-awang. It's not halu, it's not delusion. Ini konkret. Yang kita pikirkan, yang kita siapkan adalah apa yang akan kita jawab ketika kita ditanya di padang mahsyar, sahabat-sahabat. Real ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, seorang anak Adam itu tidak akan beranjak dari posisinya hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 hal. Pertama, an umrihi fima ablah, fima afnah, tentang seluruh usianya untuk apa dia habiskan. Resume kehidupan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang youth, masa muda, untuk apa dia habiskan. Jadi ada kehidupan, pertanyaan tentang kehidupan umum, dan ada pertanyaan spesifik tentang masa muda. Makanya penting sekali bagi para pemuda untuk benar-benar berpikir apa saja yang kalian habiskan dalam 10 tahun terakhir dan 20 tahun ke depan, itu yang akan mempengaruhi seluruh usia kita. Karena akan ditanya di akhirat. Jangan main-main dengan masa muda kita. Yang ketiga pertanyaannya, wa an malihi, tentang harta. Ada 2 aspek. Min aina iktasabah, dapatnya dari mana, sumber income, karir. Wa ila aina anfaqah, wa madza anfaqah, dia alokasikan uangnya, hartanya ke arah mana. 2 aspek dalam harta itu. 4 pertanyaan. Pertanyaan kelima,
wa an ilmi wa amili wa an ilmihi madza amila fi ma'alima. Dan akan ditanya juga tentang ilmunya. Dia beramal apa dengan ilmu yang dia miliki. Capacity kita akan ditanya. So, sobat-sobat semua, kita membuat konsep RKU dan juga seluruh turunan-turunannya bukan ngarang. Bukan tiba-tiba Kang Elvandi lagi merenung di dalam gua bertapa, wah dapat inspirasi. Aha, konsep buat elite circle, dibikin training. Bukan seperti itu. Kita pelajari dari hadis, kita pelajari tentang apa yang akan kita jalani in the future, di akhirat. Lalu kita ekstrak, kita buat konsep yang mudah difahami. Kesimpulannya ada 5. Anda perlu mempersiapkan the whole life resume kehidupan Anda, alias life journey-nya Anda desain. Semua member EC yang masih berpikir, ya nggak usah gitu-gitu amat dalam kehidupan, ya mengalir aja. Saya harus mengatakan kepada orang-orang yang ngomong kayak gitu, sayang sekali, I love you all, dan saya sangat kasihan orang yang kayak gini. Karena itulah orang-orang yang paling halu. Seluruh life journey-nya akan dihisap dengan detail nanti, lalu kita menjalaninya, jalani aja dulu. Kita menjalaninya, ya yang penting jalan, yang penting kita kerja, yang penting kita beraktivitas. Kasihan sekali, halu sekali. Orang yang realistis adalah orang yang tahu karena akan dihisap, maka sekarang di 2024 sampai 2064, 40 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, 84, semua yang kita lakukan tiap tahunnya itu didesain oleh tangan kita sendiri. Biiznillah. Dengan izin Allah, kalau diizinkan akan terlaksana. Tapi kita yang mendesainnya. Masa muda Anda semua, usia 20, 25, 30, didesain saat ini oleh Anda sendiri. Jangan dibiarkan ke orang lain. Jadi kawan-kawan semua, we are not talking about life resolution for social media. Bukan kita bikin resolusi 2025 agar kita bisa ikutan posting dan keren kayak orang lain. Atau kita ada juga kecenderungan gini nih. Ada kecenderungan kawan-kawan ini. Saking banyaknya orang yang melakukan itu, kita ingin berbeda. Saking banyaknya orang yang bikin resolusi, akhirnya kan kita ngerasa keren kalau kita berbeda. Resolusi, kalau saya kayaknya nggak penting yang kayak gitu deh. Saya ingin menjalani kehidupan apa adanya mengalir. Itu kayak keren ngomong kayak gitu. Ya rasain lah nanti. Orang yang berpikir seperti itu kayak keren, nanti baru tahu rasa. Di akhirat, oh ternyata kenapa saya dulu salah-salah nih hidupnya. Maka perhatikan sobat-sobat, bikin planning di masa muda kita. Lalu karir, ya penting dapat income lah, uang ya, yang harus yang halal lah. Jelas itu uang itu akan ditanya sumber income kita, perlu yang halal. Selain yang halal juga kawan-kawan semua harus berpikir apa yang akan kita lakukan nanti dengan uang itu. Distribusi hartanya kemana? Kontribusi kita memberi apa dengan uang yang kita miliki. Dan akan ditanya tentang ilmu kita, kapasitas. Tidak gratis, sekali lagi. Setiap ilmu yang kita pelajari ada hisabnya. Satu halaman buku yang kita baca ada hisabnya. Setiap jenjang S1, S2, S3, training, kursus ada hisabnya. Jangan pernah berpikir sahabat-sahabat, Anda menambah terus training, kajian, pelatihan, seminar, webinar, konferensi, buku-buku, modul-modul Anda lahap semuanya, lalu nggak ada hisabnya. No, ada hisabnya. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi karya, harus equal. Selisih antara ilmu dengan kontribusi itu yang akan menjadi azab. Beneran, saya serius, nggak main-main. Selisih antara ilmu yang tinggi dengan karya dan amal ya, dengan amal yang kecil, itulah selisihnya azab. Kalau gitu berarti saya ilmunya pendek aja deh, nggak usah tinggi-tinggi biar hisabnya kecil. Iya betul, hisabnya kecil kalau ilmunya pendek. Tapi ada hisab yang lain, hisab karena Anda bodoh gitu. Nah saya ingin membawa kawan-kawan masuk ke iklim resolusi itu dengan berpikir yang sangat jauh, berpikir akhirat sahabat-sahabat. Dari situlah kita nanti
mendesain rangkuman dari 5 pertanyaan inilah yang disebut dengan rencana kontribusi unggulan. Rangkuman dari 5 ini. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang menyiapkan seluruh kehidupannya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan berat di yaumul hisab. Ya Allah. Itu filosofi hidup dari Nabi Muhammad. Al-Qayyisu, orang yang jenius adalah mandana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang jenius, kata sang Rasul. Saya bantu terjemahkan hadis tersebut dalam bentuk konsep yang ya mudah difahami dan juga ada unsur pengembangan diri dan juga bisa dibuat trendingnya. Inilah yang namanya RKU, sahabat-sahabat. Rencana kontribusi unggulan artinya amal-amal besar yang kita siapkan agar kita bisa menjawab pertanyaan yaumul hisab. Oke. Dari yaumul hisab inilah akan menentukan mizan kita berat yang mana. Kebaikan atau keburukan. Mizan inilah yang menentukan sirot kita aman atau enggak ketika jalan. Sirot itu adalah jembatan dari padang mahsyar tempat kita dihisab menuju surga. Panjang, dan di bawah sirot itu, di bawah jembatan itu ada jahanam. Jarak antara sirot ke neraka jahanam itu jaraknya kira-kira 79 kali Jakarta New York. 79 kali Jakarta New York. Itu jarak perjalanan. Berdasarkan hadis-hadis yang saya kalkulasi, karena ada beberapa keterangan hadis tentang jaraknya berapa ribu hari, berapa ribu tahun. Lalu saya kalkulasi dikonversi menjadi kilometer, ya jaraknya 79 kali Jakarta New York. Baru kita selamat atau enggak. Yang enggak selamat jatuh itu. Pertanyaan yang enggak berhasil dijawab, gagal menjawab pertanyaan, amal-amal kita enggak cukup, kontribusi kita terlalu nihil, nikmat yang Allah berikan terlalu banyak, ilmunya juga tinggi, amal-amalnya enggak ada, jatuh nanti. Masih enggak mau bikin resolusi? Masih asal-asal bikin resolusi? Think about it. So, kita terjemahkan menjadi konsep RKU, sahabat-sahabat. Nah, inilah konsepnya. Jadi sederhana, ini konsep agar kita bisa menjawab pertanyaan di akhirat. Nah, di Elite Circle kita mendampingi Anda semua untuk masuk. RKU-nya harus seperti apa? Apa RKU yang bisa saya buat? Apakah harus menjadi ahli fikih semuanya? Enggak. Kan sudah dijelaskan di awal bahwa ibadah di bidang apapun. Saya RKU-nya mau di bidang apa ya? Kedokteran deh, saya ingin berkontribusi besar di bidang sastra, novelis. Saya ingin jadi pengusaha, ya silahkan. Tapi yang jelas, Anda perlu mencapainya. Anda perlu meraihnya. Apapun yang Anda inginkan. Nah, kita membantu, Elite Circle ini membantu agar sahabat-sahabat bisa mencapai potensi terbaiknya, merumuskan RKU dengan tahapan yang benar. Saya nggak mau ikut tahapan ini, boleh nggak? Silahkan. Yang penting punya RKU dan punya tujuan yang gede. Tapi kalau Anda ingin mengikuti tahapan yang bagus, sistematis, coba ikuti. Sudah kita pikirkan kok. Dimulai dengan bakat. Apa yang paling Anda miliki, starting dari situ. Jangan semuanya digarap. Garaplah hal-hal yang memang paling Anda kuasai. Lalu difilter mana aja bakat-bakat itu yang paling Anda minati. Difilter lagi, mana saja minat-minat itu yang paling dibutuhkan oleh zaman. Mana saja yang paling dibutuhkan oleh zaman dan paling diberikan arahan kemantapan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tahapannya. Jadi RKU itu bukan sekali jadi satu malam tiba-tiba menyusun RKU, enggak. Tapi difikirkan dengan matang. 7 hari ini cukup sebetulnya. Kalau Anda mau serius, 7 hari cukup untuk merumuskan RKU. Sehari satu aja merenung. Apa saja bakat yang Anda miliki. Nih kanvasnya sudah kita buatkan. Jadi dari bakat, minat, lingkungan strategis, baru rumuskan RKU. Bakat. Coba identifikasi dari Anda semua. Apa saja talenta-talenta yang Anda punya. Tulis. Biasanya bakat itu ada hubungannya dengan kecenderungan, inclination. Kita menjalaninya dengan happy. Ada natural joyful.
Kita belajarnya dengan cepat, bisa berbakat di situ. Ini dilatih piano udah sebulan nggak lancar-lancar dari nol. Ini baru juga belajar 2 hari udah progresnya tinggi. Padahal sama-sama belajarnya, durasinya sama, alatnya sama, sama-sama nol memulainya. Oh yang ini punya bakat, yang ini enggak. Itu indikatornya. Cepat belajar. Kita punya intuisi, punya ide banyak, kreativitas di bidang itu indikator bakat. Nah saya tidak membatasi. Anda semua ingin mencari bakat dengan cara apapun lah sekarang ya. Saya tidak merekomendasikan apapun tools untuk mengidentifikasi bakat yang Anda yakini itu benar dan ilmiah, pakai udah gitu aja. Gak usah banyak berdebat. Tapi kan ini ilmiah, ini kurang ilmiah. Ya udah Anda pakai aja yang Anda yakini gitu. Ibaratnya gini, mau pakai zodiak juga istilah. Yang jelas Anda sorry itu bercanda. Yang jelas Anda perlu perlu memilih tools yang paling Anda yakini. Gak usah banyak berdebat soal itu. Tapi harus konkret, identifikasi. Identifikasi. Kenapa? Karena itu akan banyak mengurangi durasi pencapaian mimpi kita. Kalau Anda menjalani sebuah bidang yang tidak ada bakatnya, bisa nggak? Ya bisa, tapi mungkin lebih lama, jauh. Dan juga kita akan ngerasa gopoh gapah. Kita akan merasa lelah sekali. Karena kita memang nggak punya. Intinya bisa kita menjalani bidang tanpa bakat. Tapi kalau Anda memilih bidang itu lebih lama, lebih effort itu aja. Tapi bisa. Yang kedua, identifikasi apa saja minat-minat Anda. Bakat dan minat identifikasi. Karena ada juga bakat-bakat yang dulu pernah ada, sekarang sudah kita tidak minati. Saya punya bakat melukis, menggambar sejak kecil. Jadi kalau misalnya ada ulang tahun, itu tetangga-tetangga waktu kecil itu hampir semuanya memberikan hadiah buku gambar, krayon, spidol. Waktu saya SD itu ya. Karena suka melukis, jarang keluar rumah, gambar terus. Wah, kayaknya punya bakat, memang punya bakat. Tapi saya tidak meminatinya sekarang gitu. Saya tidak meminati bakat melukis itu. Cuman itu minimal masuk. Saya suka membuat bagan, gambar, skema. Dipakai ke situ. Saya punya bakat di bidang yang lain. Kalau itu berguna dan relevan bagi saya, itulah yang saya akan jalani sekarang. Nah, sobat-sobat perlu menentukan apa bakat yang Anda miliki dan stick to it. Lalu identifikasi lagi mana bakat yang sekarang Anda minati. Kalau sudah tidak Anda minati, skip. Jadi minimalisir terus. Kerucutkan dari bakat-bakat yang ada. Setelah itu sahabat-sahabat, barulah Anda tuliskan ini loh, passion. Jadi passion itu adalah irisan antara bakat dan minat Anda. Yang Anda benar-benar siap menderita, kan passion itu artinya penderitaannya. Pilih passionnya. Tapi itu baru 2 tahap. Tahap yang ketiga sahabat-sahabat adalah strategic role. Apakah bakat dan minat yang saya miliki itu memiliki peran strategis? Saya punya bakat, alhamdulillah Kang. Bakat saya adalah menghibur orang, bikin orang lain happy. Jadi saya insya Allah bisalah menjadi perempuan penghibur. Masa kayak gitu? Nggak berguna kan? Saya punya bakat Kang. Bakat saya adalah membuat orang lain tertantang. Saya akan bikin sebuah permainan atau apa yang membuat waktu orang terbuang ratusan jam tiap pekannya gitu. Masa itu yang Anda pilih? Jadi Anda perlu memilih dari bakat dan minat yang Anda miliki apa saja tujuan besar yang berdampak bagi orang lain. Nah, tinggal Anda pilih berdampak bagi orang lain itu di level mana. Mau di level keluarga, ya kalau menurut saya sih jangan di level keluarga ya. Karena itu sudah jelas kewajiban, standar, standar minimal. Pikirkanlah apa yang bisa saya berikan dampaknya di level society, di level negara, bahkan di level umat manusia. Apa karya-karya yang bisa saya berikan for humanity? Difikirkan. Jika Anda berpikir, pasti Anda akan ngerasa ini kayaknya kejauhan, ini berat, ini sepertinya terlalu tinggi. Kalau Anda mikir kayak gitu, berarti yang Anda tulis itu benar. Kalau Anda menuliskan sebuah target, saya ingin berdampak bagi komunitas ini, untuk Indonesia, untuk umat, gede banget, berarti yang Anda tulis benar.
Kalau yang ada tulis sesuatu yang terlihat gampang, ya 2 tahun, 10 tahun juga tercapai, berarti salah. Karena dampaknya harus gede sekali. Ikat standarnya tadi adalah rahmatan lil alamin. Besar standarnya sahabat-sahabat. Baru yang terakhir setelah kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, tulis yang terakhir, barulah kita istikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dimudahkan, yang Allah berikan, kemudahan, jalan, petunjuk, istikharah. Hafalkan doa istikharah, lakukan salat sunatnya. Jangan hanya istikharah ketika nyari jodoh. Istikharah ketika memilih mimpi, cita-cita, karir, perjalanan hidup. Ketika saya awal kuliah, saya istikharah. Ada beberapa target. Saya salat, saya berdoa, saya minta ke Allah jalan yang terbaik. Ada banyak kampus yang, ini cerita sedikit ya, ada banyak kampus yang saya daftari. Banyak sekali. Tapi di antara kampus yang paling saya inginkan 10 tahun yang lalu adalah Edinburgh University. Ada beberapa foto dan juga video yang saya buat beberapa tahun yang lalu. Saya mengatakan saya ingin kuliah di kampus ini. Lalu jalannya tahun demi tahun berjalan, saya daftar ke sini, ke Leiden saya daftar, ke berbagai kampus, ke mana lagi, ke Freie Universität, ke di Jerman itu, di Prancis juga saya daftar. Tapi Allah memberikan jalan sepertinya sesuai dengan yang sejak awal saya idam-idamkan, saya harapkan dan saya rencanakan. Akhirnya dapatnya ke Edinburgh University. Karena sebelumnya direncanakan, diinginkan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalian semua memiliki jalan yang mirip-mirip kayak gini. Anda ingin sesuatu, Anda Allah berikan. Tapi Anda inginkan dulu. Anda inginkan dulu yang mana dan minta ke ya Allah, saya pengen yang ini. Ada dua opsi Allah, ya Allah, berikan saya petunjuk mana yang lebih baik. Minta ke Allah, tanyakan ke Allah. Bukan hanya soal jodoh, bukan hanya soal karir, soal planning, tanyakan kepada Allah. Dan cara Allah memberikan jawaban banyak. Dengan kemantapan hati, mungkin dengan mimpi, ada banyak. Dan istikharahkan. Setelah Anda memiliki jawaban dari Allah, barulah Anda rumuskan RKU itu dalam bentuk RKU Kanvas. Rencana kontribusi unggulan yang saya inginkan, yang ingin saya bangun adalah apa? Berbentuk project. Project ini harus berdampak dalam skala apa? Jadi RKU itu bukan cita-cita karir, saya ingin menjadi apa, bukan. Saya ingin mengerjakan, membangun, membuat, menciptakan apa proyeknya. Proyek ini berdampak bagi siapa segmennya. Skalanya di level apa. Udah itu. Semua ini sebagai bahan yang akan saya presentasikan untuk menjawab pertanyaan Yaumul Hisab di depan Allah nanti. Sesederhana itu. Barulah setelah Anda memiliki RKU, jalan hidup Anda akan berubah. Jalan hidup Anda akan berubah. Karena semua nanti Anda membangun kapasitas, KD kontribusi sesuai dengan RKU. Puncaknya adalah RKU. Anda memilih pekerjaan, ini relevan kan dengan RKU saya. Anda memilih ilmu, bidang studi, kuliah, negara yang akan Anda tuju, sesuai dengan RKU enggak? Bahkan memilih jodoh. Di sini kan banyak jomblo-jomblo menawan nih. Kita lihat ya. Iwan ganteng nih yang si jomblo-jomblo nih. Banyak pilihan Kang, sekarang bingung. Mau yang mana ya, scroll gitu. Yang pilihan, nah pilihlah dengan filter RKU. Kayaknya nanti di member EC kita bikin gini. Mau menikah apa RKU-nya? Nah, RKU-nya meyakinkan nggak? Menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, udah tolak yang kayak gitu. Kenapa ditolak? General RKU-nya, nggak tajam. Apa RKU-nya? Ya yang penting saya menjadi istri yang solehah, mendampingi suami, tolak yang kayak gitu. Ya udah pasti jadi solehah, udah pasti melayani suami, udah pasti itu. Menjadi orang yang ibu yang baik bagi anak-anak, udah pasti itu. Tolak yang gitu. Cari orang-orang yang memiliki determinasi. I know what I want. Saya ingin mengejar ini, wahai calon suami. Anda siap bantu nggak? Anda siap support nggak? Saya punya mimpi besar. Kamu siap mendukung aku? Saling mendukung. Nih mimpi saya nih. Cari orang-orang yang memiliki passion dalam hidup, mimpi. Nah kalau Anda punya RKU, Anda bisa memfilter banyak hal dalam hidup. Bisa memilih-milih hal-hal yang paling penting. Nanti didesain lagi. Di Early Circle akan kita ajarkan. Khususnya dalam training RKU sebetulnya. Akan kita ajarkan bagaimana Anda
menerjemahkan setiap elemen dalam kapasitas yang Anda butuhkan mencapai RKU menjadi 4 aspek. Intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. 4 aspek. Ya. Lalu 4 aspek ini sebagai modal Anda meningkatkan karir. Pertanyaan mendasar, kenapa income saya, karir saya mentok dan saya nggak kaya-kaya? Satu pertanyaannya, ya kapasitasnya nggak di-upgrade. Karena kaidahnya sederhana. Man arada dunia, siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, dia butuh ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, dia butuh ilmu. Siapa yang ingin keduanya dunia akhirat, dia butuh ilmu. Sederhananya, kenapa miskin? Yang nggak punya ilmu ente gitu. Kenapa peran saya di perusahaan koknya nggak naik-naik, saya nggak dapat bonus dari bos gitu. Nggak punya ilmu kamu gitu. Sederhana. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan karir, tingkatkan kapasitasnya. Dan kalau Anda, sobat-sobat, merasa agak sulit berkontribusi, menyumbang uang, menyumbang waktu, bikin karya yang free bagi orang lain ya, bagi kemanusiaan. Salah satu jawabannya adalah karena kita juga keteteran soal dapur. Ada yang pernah mendengar apa excuse kayak gini? Ayo rapat. Aduh repot nih, lagi banyak kerjaan. Ayo tuh ikut aktif di sini. Kayaknya saya lagi banyak masalah finansial. Ini gara-gara itu. Orang susah berkontribusi karena dapur aja nggak ngebul, income aja seret, kontribusinya susah. Walaupun bisa aja sih orang-orang yang punya obsesi itu tetap menyumbang, membantu walaupun dia punya masalah finansial. Tapi kalau Anda ingin memiliki keleluasaan, Anda perlu punya finansial yang kuat, baru bisa berkontribusi yang bagus. Nah ini perlu dibangun oleh Anda semua. Kapasitas ini diterjemahkan menjadi 4 aspek, lalu Anda desainkan apa yang menjadi prioritas di usia-usia Anda sekarang. Usia kalian yang usianya 20 tahun, 23 tahun, usianya 29 tahun itu beda. Usia 40 tahun, sini juga ada ibu bapak yang 40 tahun di atas, itu beda. Porsi-porsi ini sudah kita desain. Anda akan mendapatkan detailnya dalam training RKU. Di usia berapa sekarang Anda, itulah yang perlu Anda fokuskan. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan dengan detail ya, kenapa bagan-bagan ini ada. Tapi ini berdasarkan sirah nabawiyah. Intinya, kalau sekarang Anda di usia di bawah 30 tahun, ada porsi waktu yang perlu Anda habiskan, yaitu penyiapan kapasitas diri. Nanti di atas usia 40 tahun, 50 tahun, semua yang Anda siapkan sekarang, itu akan kepake terus. Dan waktu yang Anda miliki sekarang, lebih nyaman untuk belajar, lebih banyak waktu, energi juga, punya semangat, itu nggak akan kembali lagi di atas usia 40 tahun. Betul nggak Bapak Ibu yang udah di atas 40 tahun? Semangat sih belajar, tapi bisa nggak kuliah ke luar negeri, naik pesawat, ikut kajian, naik motor dulu 1 jam, 2 jam, dengerin Zoom gini 3 jam gitu sampai ngantuk-ngantuk, bikin resume, bikin paper, masih punya energi nggak? Ada aja 1-2 orang, tapi umumnya udah drop. Makanya di usia muda itu kejar sahabat-sahabat. Nah ada orang-orang yang kebalik porsinya. Di usia muda dia nyari duit terus, iya memang dia kaya. Setelah itu kekayaannya stuck karena ilmunya juga mentok. Kemakmurannya juga dia akan stop ya. Tidak akan berkembang lagi, akan macet. Karena kapasitasnya pas-pasan. Nah, kapasitas apa saja yang dibutuhkan di usia muda itu kita bedah dalam training RKU. Terus kontribusi, jangan sampai di usia kalian, di usia di bawah 30 tahun, habis waktunya dalam berbagai kegiatan komunitas, organisasi sosial. Perlu ada 1-2 yang paling relevan bagi hidup Anda. Tapi jangan seluruh waktu kita habis dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nanti kita akan menjadi mediocre dalam setiap peran yang kita ambil. Kenapa ya dalam setiap organisasi saya tuh bagian ini terus? Ya kapasitas Anda di situ doang berarti. Tingkatkan. Awalnya jadi bendahara, lalu jadi MC. Bisa juga menjadi ketua, bisa jadi bidang acara, bisa jadi ketua panitia. Event itu effortnya adalah seminggu 2 minggu sekali event beres. Banyak yang jago,
Tapi untuk mengelola organisasi setahun, 2 tahun, itu butuh nafas panjang, butuh skill tambahan. Untuk mengelola perusahaan yang menghasilkan uang, butuh kapasitas tambahan. Untuk mengelola kota, memimpin, mengelola APBD, itu butuh butuh kapasitas tambahan. Maka sahabat-sahabat, ilmu-ilmu yang akan menunjang karir kita dan juga organisasi komunitas kita itu disiapkan sekarang. Jangan habiskan dalam komunitas, dalam aktivitas sosial, tapi ilmu yang kita serap sedikit. Belajar yang banyak. Ini yang perlu Anda fokuskan dalam resolusi 2025 dan tahun-tahun ke depan. Nah, nanti di atas 40 tahun, 60 tahun, ini udah beda porsinya. Di atas 40 tahun, ilmu makin dikit, kesempatannya, kontribusi dan karir makin banyak. Apalagi di atas 60 tahun. Ini udah masanya kita udah bener-bener passive income harusnya ya. Passive income ada sumber-sumber uang yang mengalir tanpa kita harus kerja langsung. Waktu untuk belajar makin sedikit. Disinilah waktunya regenerasi. Kontribusi terus. Pola-pola ini perlu Anda pahami. Sehingga Anda bisa menerjemahkan setiap elemen kehidupan dalam setiap aspek pemikiran, akal sehat kita dengan sangat rapi. Inilah yang kita bedah dalam training electrical sebetulnya. Anda semua yang ikut EC kan sudah pernah mempelajari 10. Ini nggak ngarang materi-materi ini. Nggak asal-asalan kita buat. Tapi berdasarkan sistematika yang dibutuhkan oleh setiap individu muslim muda untuk bertumbuh menjadi berkualitas. Ya gitu kawan-kawan ya. Jadi saya sangat berharap ketika Anda merancang resolusi itu bukan dengan imajinasi saja, bukan dengan ya harap-harap apa yang viral, tapi Anda rumuskan. Kenapa Kang cuma segitu materinya? Kenapa nggak dilanjutkan dengan tahapan-tahapannya gampang yang kayak gitu? Anda sudah memiliki RKU dan juga rencana pengembangan diri yang jelas. Lalu Anda terjemahkan menjadi rencana Januari, Februari itu gampang sekali. Pakai apps-nya juga sudah banyak. Mau pakai fitur Kanban board, mau pakai Canva, mau pakai Miro, mau pakai Excel, mau pakai Microsoft Word, mau pakai di atas kertas, di diary, gampang itu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika arahnya aja kita tahu mau ke arah mana. Kalau orang nggak punya RKU dan nggak punya tujuan besarnya, maka tahun demi tahun itu hanya sekedar menuliskan jadwal di kertas kosong. Tapi tahun demi tahun tidak menuju tangga, tidak membangun tangga yang menuju pada the highest dream kita. Nah makanya sahabat-sahabat, saya sangat fokus ingin mendampingi Anda semua mencapai potensi terbesar karena Anda layak. Karena kalian semua layak untuk menjadi great. Into greatness itu ada jalannya, ada path-nya. Let's go together. Bersama Elie Circle insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang El, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan, yang dibagikan bisa menjadi bekal buat kita untuk bisa merancang resolusi yang bukan hanya dari imajinasi aja. Oke, untuk Akang Teteh semuanya, sekarang ada sesi Q&A atau tanya jawab. Silahkan untuk yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau ditulis di kolom chat ya. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Sekarang ada ini dulu. Oke, ada announcement RKU Mastery dulu nih dari Teh Asti. Ada Teh Asti di sini, Teh Asti sudah ada belum ya? Halo Teh Asti, Assalamualaikum Teh Asti. Halo, waalaikumsalam Teh Kamila. Oke, terima kasih. Teh Asti udah ada ya. Boleh lah, kita langsung aja. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Teh Asti untuk menyampaikan pengumumannya. Oke, terima kasih Teh Kamila atas waktu yang sudah diberikan. Halo, Assalamualaikum teman semuanya. Selamat malam, Sobat Elie Circle yang saya cintai, saya banggakan, dan selalu saya doakan dalam doa-doa saya, maupun teman-teman semuanya yang baru saya lihat wajahnya pada malam hari ini, sangat berseri-seri banget ya. Tadi habis dapat pencerahan juga, saya pun juga mendapatkan banyak insight dari Kang El pada malam hari ini ya. Masya Allah teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, mohon izin perkenalkan diri dan minta waktunya sebentar ya. Oke, perkenalkan nama saya Nastiti Laksmi Pramesti. Saya dari Global Team Project Lead, kemudian saya EC Stage 1 Batch 26, EC Stage 2 Vol 7, dan EC
RKU Training Mastery tahun lalu gitu teman-teman semuanya. Nah, oke, di sini saya pengen sedikit menginformasikan nih teman-teman kepada teman-teman semuanya tentang RKU Mastery. Kenapa? Karena ini momennya pas banget gitu ya. Teman-teman tadi kan sudah banyak mendapatkan ini ya insight baru gitu ya tentang mindset baru tentang resolusi dan sebagainya gitu ya tentang resolusi yang dikorelasikan dengan mindset Islami dengan mindset kontribusi gitu dan tentunya kita butuh pembinaan dong ya pembinaan untuk bisa mengemas itu untuk bisa apa ya istilahnya mensistemasikan itu gitu ya. Nah ini kita ada solusinya buat teman-teman semuanya. Kita pengen bantu teman-teman semuanya di sini ya khusus kita pengen bantu teman-teman semuanya di sini untuk apa namanya untuk mensistemasikan itu semuanya dengan training pembinaan yang bernama RKU Mastery gitu teman-teman semuanya. Nah bagi teman-teman yang di Light Circle mungkin bertanya-tanya gitu ya. Nah bedanya RKU Mastery dengan ECST1 tuh apa gitu. Jadi RKU Mastery ini spesial banget teman-teman semuanya. Karena RKU Mastery ini spesial banget karena nama pertama RKU ya Master ya. Jadi teman-teman bakal dibikin menjadi sangat master untuk bidang RKU gitu teman-teman semuanya. Jadi bakal dikupas secara tuntas terkait RKU, spesifik, kompleks banget lah pokoknya gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan lewatkan kesempatan pada malam hari ini karena teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah teman-teman yang sangat beruntung gitu dan teman-teman adalah orang pilihan yang Allah gerakan hatinya untuk datang di acara event pada malam hari ini gitu teman-teman semuanya. Nah, kita pengen bantu apa aja sih? Nah, kita pengen bantu siapa aja sih gitu ya. Intinya adalah kita pengen bantu bagi teman-teman semuanya yang pengen punya napas yang panjang untuk mengejar impiannya dalam hidup. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim gitu. Terus kemudian kita pengen bantu teman-teman semuanya untuk punya powerful why yang kuat gitu ya untuk menjalani hidup ini tentunya dengan visi akhirat kayak gitu. Nah, kita pengen bantu teman-teman semuanya di sini gitu ya dan RKU Mastery ini sangatlah worth it gitu teman-teman semuanya karena apa? Karena kita di sana gak hanya mendapatkan booster aja ya, tapi kita mendapatkan pembinaan yang lebih lanjut, kemudian pengelompokan sesuai dengan RKU yang kita pilih bidangnya apa, misalnya bisnis, profesional, dan sebagainya. Contohnya saya di tahun lalu itu ada pengelompokan juga, itu sesuai dengan bidang RKU, kayak gitu. Terus kemudian kita ada 18 sesi ya, untuk waktunya kita ada 18 sesi, terus kemudian untuk waktu hariannya kita ada di hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat gitu teman-teman semuanya. Dan insya Allah worth it banget kita nggak hanya belajar dari mentor utama kita, Kang Elvandi yang Masya Allah Tabarakallah, kita juga akan belajar dari mentor-mentor L Circle kita yang lain. Contohnya, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, nah, pasti kenal semua ya. Ini ada berbagai bidang gitu, berbagai latar belakang. Ada Kang Zain Permana, ini akademisi psikologi, kemudian Kak Shirley, kita tahu semuanya juga. Ada Coach Sony, founder PPA Institute, kemudian Coach Choki, Coach Hari, Teh Mida, dan teman-teman semuanya. Tentunya kalau kita lihat ya, para mentor kita ini kan berbagai bidang gitu ya, ada yang pengusaha dan sebagainya. Tapi kita punya satu irisan yang sama, yaitu apa teman-teman semuanya? Mindset kontribusi yang apa namanya punya visi akhirat seperti itu, teman-teman. Nah, makanya mentor-mentor ini akan berbagi ilmu kepada kita semuanya dan sebenarnya kalau divaluasikan harganya itu mahal banget teman-teman, mahal banget jujur. Saya aja merasa merinding banget ketika tahu angkanya berapa kayak gitu. Harusnya mah ini lebih mahal dari yang sudah di apa namanya sudah ditetapkan gitu ya. Nah sebenarnya kalau di ini kan harganya tuh bisa dua digit lebih gitu ya. Bayangnya teman-teman bertemu Coach Hari atau Kang L, satu coachingnya berapa gitu ya. Nah di sini teman-teman hanya untuk hari ini aja, malam ini aja teman-teman bakal dapat sesuatu yang lebih murah ya, terjangkau gitu ya, yang angkanya tuh aslinya 875.000 tapi hanya untuk hari ini. Jadi teman-teman sangat beruntung sebenarnya. Valuasinya tuh mahal banget tapi hanya untuk malam ini aja teman-teman bisa hanya di angka 625.000 gitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman benar-benar beruntung dan sangat privilege di malam hari ini gitu karena mendapatkan tawaran bantuan gitu ya, pembinaan yang lebih lanjut ya tentang RKU Mastery. Teman-teman bakal dibikin master gitu ya, tadinya RKU. Keren banget gak tuh? Oke. Nah, oke Teh Kamila, nanti untuk linknya, nah sekarang lagi waiting list nih teman-teman, jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena ini masih buka waiting list. Nah itu yang sudah dikirim Teh Putri Almira, jadi teman-teman kalau bisa malam ini tuh, wah keren banget sih pokoknya ya. Jadi
Jangan lupa untuk daftar RKU Mastery dan ditunggu untuk bergabung bersama kami semuanya. Begitu Teh Kamila, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih 800. kepada Teh Asti. Yuk teman-teman semua, tadi habis pemaparan tentang RKU dan ini langsung ada diskon gitu di malam ini juga. Jangan dilewatin ya kesempatannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sesi Q&A. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Dan bagi yang ingin bertanya secara teks boleh di chat di kolom ini aja ya, kolom chat. Bentar, oke. Sini ada Kang Dimas Putra. Silakan Kang. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Kang El, gimana kabarnya Kang? Salam, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang mau tanya ini Kang. Tadi kan disampaikan presentasi kapasitas, karir, kontribusi, dan ya karir, kapasitas, dan kontribusi setiap fase usia. Disampaikan juga jangan sampai habis waktunya tanpa peningkatan kapasitas. Nah, pertanyaannya mungkin gini Kang, bagaimana supaya kita itu tidak terjebak dalam kontribusi sosial hingga terlewat untuk peningkatan kapasitas sesuai RKU yang diimpikan. Karena sesuai yang Kang El sampaikan tadi ini kan saya qadarullah alhamdulillah tahun ini sudah menikah ya Kang. Nah, itu baru kerasa tuh. Ternyata kapasitas itu sepenting itu untuk di bidang karir yang diimpikan, kemudian peningkatan kapasitas untuk mencapai aktualisasi di bidang rezeki-rezeki yang ingin digapai. Nah, itu baru kerasa nih Kang. Nah, mungkin ada solusi baiknya seperti apa Kang El? Terima kasih. Ya, salah satu ujiannya, Dimas, bagi orang yang sudah menikah adalah terjebak dengan rutinitas. Bagi orang yang sudah memiliki income stabil di perusahaan, ujiannya adalah rutinitas. Bagi mahasiswa yang belajar kuliah, ujiannya adalah rutinitas dan juga apa istilahnya comfort zone. Itu ujiannya. Maka sahabat-sahabat, Anda harus paham tentang situasi ini bahwa saya ini sedang nyaman hidupnya. Itu harus paham dulu. Kapasitas manusia itu tidak akan keluar kecuali kalau distimulus. Itu kaidah dasar. Sekali lagi, kapasitas manusia tidak akan meledak kalau nggak distimulus diledakkan. Jadi, bagaimana cara kita menstimulusnya? Sederhana menstimulusnya. Anda harus memiliki harus rutin, konstan memasukkan diri kita ke situasi-situasi baru yang lebih menantang. Situasi baru itu bikin kita mikir kan. Ini contohin ya. Di global ini ada beberapa kawan kita di global team. Sulit loh di global team itu mereka di awal-awal itu banyak yang bilang saya punya skill di sini tapi untuk melakukan tugas-tugas baru dari Kang El kayaknya saya perlu mulai belajar hal baru deh. Memang harus dikasih tugas. Terserah gimana caranya, kelola aja gitu. Akhirnya ada searching, ada browsing, dapat ilmu baru. Jadi MC. Jadi MC itu nggak mudah, kawan-kawan kira mudah ini menyampaikan seperti Kamila di sini. Membangun IG gimana harus senyum terus, ya kan? Itu nggak mudah. Ada orang yang bikin, nih contohnya ini beberapa orang yang memasang jarak dengan kamera aja nggak bisa. Ada yang kayak gini di sini. Harus sama-sama semua di sini. Ini gimana coba? Itu nggak nyaman orang kan? Ada kaidahnya, ada ilmunya. Anda ditugaskan jadi moderator, Anda belajar lah bagaimana gesture, cara bicara, cara menyapa, posisi tangan, ilmu baru itu. Anda masuk ke sebuah situasi, saya perlu coba mengambil tugas baru ini sebagai suami misalnya atau sebagai istri. Tugas baru saya akan misalnya mengajak keluarga jalan-jalan, tapi saya nggak punya skill untuk nyetir. Anda belajar nyetir, nambah ilmu baru itu. Nambah ilmu baru. Saya nggak berani ya bawa mobil gede di Inggris itu. Selain dendanya gede juga, wah luar biasa lah, risikonya tinggi sekali. Tapi saya selalu mikir ini gejolak saya beberapa waktu yang lalu. Saya mobil kecil bisa sedan gitu, tapi kalau mobil gede gitu, gede banget, hanya agak khawatir deh. Cuma kan saya bilang ke kawan-kawan member EC ini, hadapi tantangan itu, jangan takut gitu. Ini saya latihan mobil gede gitu. Ini bisa juga. Mobil gede di Inggris itu, kok susah juga transportasinya baru ya. Nah,
Mentalitas itu perlu dimiliki kawan-kawan. Kalau teknis gampang, Anda bisa mengambil tantangan baru lewat apapun. Intinya, jangan biarkan diri kita stagnan dalam situasi yang nyaman, yang rutin, yang sama terus, di mana kita udah ngerti lah, udah pakar, udah mahir. Stimulus terus dengan tugas-tugas baru. Nah, yang lebih konkret lagi adalah Anda masuk ke ekosistem pekerjaan, bisnis, persahabatan yang menantang Anda untuk belajar hal baru terus. Insya Allah EC adalah salah satunya. Makanya kalau di EC Anda nggak belajar, rugi. Nggak berjejaring, rugi. Tadi ini saya mengapresiasi itu tim panitia. Anda tahu nggak, tim panitia saya marahin. Ya tunggu, ini gimana acara? Udah udah menjelang hari H, udah sebentar lagi masih peserta 20 orang, gimana nih? Ada kawan-kawan panitia nggak? Ada kawan panitia kan mungkin ya. Saya bilang ke member-member Elite Circle yang bikin acara hari ini, karena saya nggak hadir, itu efek bagi kawan-kawan yang ingin belajar langsung ke saya itu kalah juga. Mungkin lebih sedikit. Maka peluang untuk tinggi sekali. Acaranya jauh. Saya tegur. Ini posen monoton. Isi sama terus. Masa kayak gini? Tempat jauh sekali di ujung Bandung. Sekolahnya bagus tapi jauh sekali. Bagi kawan-kawan yang nggak punya motor susah. Jauh sekali. Oh, banyak kekurangan. Saya kritisi ini itu. Dan mereka sudah disiapkan. Ada harus siap dikritisi, ada harus siap ditegur. Belajar bikin poster, akhirnya bikin video-video yang berkualitas, testimoni dari berbagai orang, publikasi jadi bagus, yang hadir banyak. Alhamdulillah, saya bahagia lihat kayak gitu. Saya senang lihat kayak gitu. Kenapa? Karena kawan-kawan akhirnya distimulus dengan tugas-tugas, akhirnya kemampuannya berkembang, kemampuan manajerial berkembang, dan tadi acaranya bagus saya lihat. Nah, Anda semua secara mandiri harus menstimulus diri sendiri dengan banyak tugas-tugas, tantangan-tantangan baru. Kalau ingin keluar, semakin kita tinggal di zona nyaman, semakin terkubur seluruh potensi yang kita miliki. Semakin menstimulus dan menantang diri, semakin keluar potensi-potensi diri. Gitu Ahidi Mas ya. Baik Kang, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Dimas atas pertanyaannya. Dan di sini ada Kang Al-Masyhur. Monggo Kang, jika ingin bertanya, silakan open mic. Izin bertanya, Tat. Jadi kan sekarang itu ada kayak magnet. Pertanyaan pertama itu karena di Indonesia itu cocok gitu dengan nuansa mistis, terus kayak keajaiban-keajaiban itu. Kalau magnet rezeki gitu, saya pernah ikut juga. Dia nggak menekankan harus bagaimana. Yang penting karena semua orang sudah punya takdir masing-masing gitu. Ya, kenapa Ustadz nggak pernah pakai pendekatan keajaiban gitu? Atau mungkin saya belum terlalu kenal Ustadz. Kedua, apa ya? Itu dulu Tat, saya kurang ingat yang nomor 2-nya apa. Ya baik. Ya sahabat-sahabat, seluruh aspek yang membuat kita itu unggul, seluruh aspeknya itu jangan dilewatkan. Jadi kita tidak sedang dalam posisi mengkontradiksikan pakai approach mana, ikhtiar atau dari keajaiban. Dia semuanya dipakai dan semuanya dibutuhkan. Bahkan kalau kita belajar dengan serius dari Rasulullah SAW, kita akan menemukan dua hal ini. Ikhtiar manusia yang sangat maksimal, strategi, planning. Kalau Rasulullah bikin planning, bukan 2 planning, sampai 7 planning, A, B, C, D, E, F gitu. Planning Rasulullah itu. Di ujung planning, di ujung ikhtiar, apa yang dilakukan Rasulullah? Ya Allah, ya Rabbi, in huzimat hadil usrobah dan ya Allah. Ya Allah, andaikan pasukan ini kalah, engkau tidak akan disebar di muka bumi, ya Allah. Umat Islam akan habis seluruhnya dalam perang Badar itu. Rasulullah sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Allah, turunkan keajaiban, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Tapi Rasulullah ikhtiarnya maksimal gitu. Nah, itulah yang kita ambil dari sang Nabi. Maka kawan-kawan ya mungkin ya betul yang Anda bilang, Anda belum mengenal konsep EC dan juga belum mendengarkan materi-materi kita. Ya kita pakai itu juga.
Cuma itu bukan satu-satunya. Kenapa kita bikin RKU? RKU itu adalah sebuah miracle. Kenapa? Karena Anda bercita-cita yang disiapkan untuk akhirat. Taufik itu, RKU itu, ujung dari RKU itu adalah menyerahkan akhir dari seluruh perencanaan kita, ya Allah, apa yang menurut Engkau baik. Jadi bukan planning, bukan dari analisa dari sistem identifikasi bakat, lalu tools to management, bukan. Itu awalnya, awal endingnya adalah taufik robbani, ya Allah, apa yang menurut Engkau baik, berikan kematapan hati. Allah memberikan kematapan hati, memberikan jalan, ambil itu. Nah, nanti insya Allah akan banyak konsep-konsep gitu di Satu lagi berarti Tat, yang tadi saya pengen tanyakan, itu RKU Ustadz apa Tat? Kalau RKU apa namanya, indikator Ustadz sudah meraih RKU dunia, maksudnya di dunia ini apa nih RKU Ustadz? Kalau yang di akhirat, kami pahami Ustadz pengen jadi yang tim khusus lagi, golongan khusus ya, golongan khusus itu. Kalau di dunia ini indikator suksesnya Ustadz itu apa? ya baik. Terima kasih Mas Kur. Sudah ada 32 batch Elite Circle. 32 batch. Januari nanti, Februari nanti ada batch 33. Setiap batch selalu ada yang nanya kayak gitu dan gak pernah saya jawab. Kenapa? Karena RK itu sifatnya personal. Tidak perlu di-post. Pilihan sih, mau di-post boleh, mau dipublikasikan boleh. Ini RKU saya, ayo siapa yang sepakat dengan RKU ini bergerak bareng. Itu boleh kerjasama. Tapi ada yang memilih private, hanya buat saya dan Tuhan saya, juga boleh. Saya memilih private. Jadi kalau saya punya RKU, ya RKU saya antara saya dan Allah yang tahu. Saya perjuangkan gitu, untuk akhirat saya. Jadi nggak perlu dipublish ke publik. Jadi Anda yang nanya yang ke-33 kalinya. Silakan, ada yang lain pertanyaannya? Belum selesai ya. Saya punya satu RKU, sekedar sharing aja kepada Ustadz, yaitu ukhuwah masjid. Jadi saya melihat beberapa ini teman-teman kita berjuang di ini organisasinya masing-masing, di pekerjaannya masing-masing. Kemudian kami dari teman-teman masjidan, saya dari dari melihat teman-teman kemasjidan ini, saya ngerasa tiap masjid itu berdiri sendiri. Kenapa tidak ada ukhuwah di dalamnya? Jadi gini, kita melihat kalau teman-teman HTI itu dia meninggikan untuk membuat kekhalifahan, tapi sebenarnya kekhalifahan itu sudah ada di setiap negara. Jadi itu bukan masalah kekhalifahan, masalah umat muslim sekarang ini. Terus masalah umat muslim juga bukan ekonomi, karena ada yang kaya dan ada yang miskin, itu biasa. Masalah umat muslim itu saya melihat itu di ukhuwahnya hilang. Makanya kami memiliki RKU, dan saya tidak menutup supaya semua melakukannya. Jadi ukhuwah masjid ini gini, di bayangan saya gereja aja bersatu. Ya, Kenapa dipersingkat masjid saya? karena waktu. Maaf ya kalau ini ya. Sebentar, Mas Dua, Gun, saya potong ya. Sepertinya ya, pesannya sudah masuk ya, dan waktu kita terbatas. ya. Biar bisa ngasih Oh kesempatan ya, yang siap. lain. Coba saya komen tadi gini. Ya. Saya udah kebayang yang Anda bilang itu dibutuhkan. Kita akan punya RKU pitching. Nanti di dalam training RKU, di sesi terakhirnya, di sesi sesi terakhir, ada RKU pitching gini maksudnya. Kawan-kawan itu punya mimpi besar, saya paham. Dan setiap mimpi itu ada value agung di baliknya. Cuman kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana implementasi dan bagaimana membuat strategi. Ini bukan skala personal loh. Jadi kawan-kawan harus bedakan tangga membangun kapasitas diri dan strategi realisasi RKU itu dua hal yang berbeda. Saya tidak akan mengomentari tadi RKU-nya yang ukhuwah ya, karena itu udah jelas mulia sekali dan itu perlu didukung. Tapi apakah tahu strategi-strateginya? Saya bisa ngasih tahu singkatnya misalnya. Soal strategi ukhuwah tadi. Apapun yang Anda inginkan ya secara lebih detail, tapi saya bisa ngasih tahu tentang strategi besar. Misalnya gini. Coba kita belajar ke
eh, Uni Eropa dan LGBT. Dua hal itu yang simpel. Uni Eropa itu perang. Anda tahu nggak? Perang. Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua. Negara-negara Eropa kan, Jerman, Prancis, Inggris, perang. Lalu tiba-tiba setelah beres Perang Dunia Dua tahun 1945, mereka bikin Steel and Coal Association, asosiasi batu bara dan juga baja antara negara-negara Eropa. Habis perang, aliansi ekonomi itu berkembang lagi menjadi aliansi budaya sampai menjadi aliansi politik. Berdirilah Uni Eropa yang dulu perang. Itu adalah konsep tentang persatuan, punya narasi besar yang mengancam eksistensi Eropa dan mereka perlu bersatu. Jadilah Uni Eropa. Walaupun sekarang mereka goncang lagi. LGBT contohnya. Ya kita punya value yang berseberangan dengan LGBT jelas. Tapi gerakan mereka kalau Anda baca itu dahsyat. Kampanyenya, narasinya, apapun agama, apapun warna, rasnya, negaranya, mereka solid sebagai LGBT. Bikin kampanye. Toilet-toilet sekarang masuk ke pemerintahan, masuk di toilet laki-laki, perempuan, dan gender netral di berbagai kampus dan tempat publik sekarang di Inggris ini. Udah sampai seperti itu. Ya kita boleh tidak sepakat. Saya tidak sepakat juga jelas. Saya jadi belajar orang seserius itu mengimplementasikan strategi untuk mimpi besarnya. Lalu kita punya RKU. Apa yang dilakukan? Mengembangkan kapasitas diri dan juga belajar makin soleh. Nggak cukup. It needs strategy. Nah itulah sahabat-sahabat. Makanya Anda semua perlu berjejaring sehingga apapun yang Anda inginkan. Seperti Al-Mashkud punya mimpi besar. Ayo kita dukung bareng-bareng. Tinggal kita bantu bagaimana merumuskan menjadi strategi-strateginya. Anda butuh generasi. Anda butuh organisasi. Anda butuh narasi dan Anda butuh ketokohan. Bagaimana membangun 4 hal ini? Kita bangun bareng-bareng. Kita kasih tahu. Jadi follow up-nya itu yang agak lama. Tapi kalau mimpinya yang bagus akan selalu kita dukung. Itu ya. Silakan ada yang lain? Ya, puji Tuhan kelahiran. Oke, mangga selanjutnya Kang Pendi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Ustaz El atas pemaparan materinya. Ini mungkin menguatkan atas mimpi besar saya. Tadi saya mau jadi besar yaitu ingin konten di bidang pendidikan. Nah, tapi waktunya sangat panjang. Nah, biasanya ada target dan tahunan. Nah, ini juga yang saya tanyakan adalah terkait dengan tadi kita lebih memprioritaskan seluruh aktivitas kita kepada tujuan besar. Nah, tetapi pada jalannya hari-hari kita itu sering kali terdistraksi gitu dengan hal-hal tadi misalkan contoh gitu yang terkait waktu yang panjang kita nggak ada hari-hari itu seperti apa gitu dengan kekosongan itu dengan kekosongan waktu itu yang kita memilih untuk tadi kegiatan-kegiatan seperti itu agar waktu kita terisi lebih positif gitu. Nah, bagaimana agar tadi ya setiap kegiatan kita kemudian aktivitas itu selalu relevan dengan mimpi besar kita itu untuk mensiasati itu seperti apa? Ya, oke. Saya di sini nggak ada bagannya ya untuk saya presentasikan. Atau saya presentasikan sebentar ya. Saya buka dulu. Nah ini. Ini adalah materi Elite Circle stage 1 sesi keempat. Muncul nggak ini? Enggak muncul, Kang. Belum, Kang. Belum ya, sebentar. Sudah muncul? Sudah, Kang. Nah, ini materi Elite Circle sesi 4 kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan yang pernah ikut pasti pernah mendengarkan, cuma perlu direview lagi. Pada dasarnya
Yang bisa kita lakukan, ikhtiar kita sebagai manusia itu adalah membuat ikhtiar, membuat rencana, dan semaksimal mungkin stick on the plan, konsisten dengan rencana, sehingga tidak terlalu jauh dari apa yang kita harapkan menuju mimpi besar. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah rencananya sudah benar? Memang ada rencana yang benar, ada yang salah, ada. Rencana yang salah adalah rencana yang penuh dengan aktivitas, rapi penjadwalannya, tapi ujung dari rencana itu tidak mengatakan pada tujuan besar yang kita inginkan. Itu rencana yang salah. Memang bagus, padat, sibuk setiap hari, pagi, siang, sore, ada aja aktivitas bermanfaat. Karena direncanakan. Tapi perencanaannya pada dasarnya sudah salah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan tidak akan mengatakan pada tujuan kita. Kita mau jalan dari Bandung menuju Jakarta. Lalu kita bikin planning. Mobilnya harus bagus, isi bensin, servisnya dulu, bannya udah diganti. Di dalam mobil kita ada makanan, cemilan. Kalau ngantuk ada permen min biar kita nggak ngantuk. Semuanya lengkap, perencanaannya matang. Tapi jalurnya dari Bandung bukan ke utara, ke selatan, muter kemana, sampai ke Garut, sampai ke Pangandaran. Udah jelas salah perencanaannya. Walaupun rapi sekali, setiap jadwalnya ada. Seperti itulah kira-kira. Maka life planning, implementasi dari RKU itu penting. Bukan hanya punya mimpi besar, tapi bagaimana RKU diterjemahkan menjadi target jangka menengah, jangka pendek, sampai jangka hariannya itu krusial. Contoh di sini ya. Dalam training Elite Circle, kita mengajak seluruh member agar mengidentifikasi seluruh kebutuhan kapasitas diri. Kapasitas diri diidentifikasi dengan proses yang cukup panjang ya. Dari biografi, metode sampai Anda memiliki 4 aspek. Apa saja ilmu yang kalian butuhkan, sikap emosional, spiritual yang dibutuhkan, dan juga fisik yang dibutuhkan. Lalu kurikulum pribadi ini diterjemahkan lagi dengan lebih detail. Sehingga tema-tema yang Anda ingin kejar itu spesifik. Kalau saya seperti itu. Di rapi yang saya pelajari, yang saya lakukan memang sudah direncanakan, nggak ngarang. Setelah mengidentifikasi setiap kebutuhan, lalu Anda sebentar, ini saya lewat. Lalu Anda membuat target jangka panjang seperti ini. Dari RKU diturunkan ke milestone keempat, ketiga, kedua, ke-1. Diturunkan lagi. Dari tujuan besar jangka panjang, jangka menengah, lalu Anda terjemahkan setiap tahun Anda ingin ngapain. Dihitung mundur. Kalau RKU Anda tercapai di usia 60 tahun, maka usia 50 tahun Anda harus sudah jadi apa, mengerjakan apa, berkarya apa. Terus 50, 40, 30 sampai ke tahun 2024 sekarang. Lalu terjemahkan lagi. Setelah Anda memiliki target setiap 10 tahun, mohon di-mute dulu. Oke. Setelah sobat-sobat bisa tolong di-mute. Oke, sudah. Kalau Anda sudah memiliki target jangka menengah, target setiap 10 tahunan ya. Ini namanya milestone. Sederhananya bikin milestone itu kalau bisa ya per 5-10 tahun aja. Saya punya milestone pokoknya di antara tahun 2020 sampai 2030-an saya sedang proses PhD. Itu milestone yang saya tulis. Anda tahu kapan? Saya tulis milestone PhD itu kira-kira 2008. 2008 saya bikin milestone di rentang waktu 2020 sampai 2030-an itu saya sedang proses PhD. 2008 deh saya tulis. Saya targetkan gitu. Makanya begitu masuk tahun 2020 saya kejar terus persiapan bahasa Inggrisnya, IELTS-nya ya, pendaftarannya. Sekarang saya kuliah itu berdasarkan milestone. Atas izin Allah terlaksana. Nah, Anda bikin milestone besarnya dulu, lalu terjemahkan setiap tahun mau ngapain. Nah, jadi resolusi 1 tahun itu sebetulnya adalah implementasi dari jangka panjang, jangka menengah. Implementasi jangka panjang, jangka menengah. Sampai Anda bisa membuat rencana tahunan seperti ini. Nah, ketika Anda sudah memiliki rencana tahunan, maka sebetulnya Anda akan melihat waktu yang tersedia jauh lebih sedikit dibanding target tahunan Anda. Sekali lagi, setelah Anda menerjemahkan
dari jangka panjang, jangka menengah, sampai program tahunan. Contoh ini program tahunan seorang mahasiswa S1 misalnya. Secara intelektual, emosional, spiritual, fisik, karirnya harus ngapain, kontribusi harus ngapain, dia punya jadwal yang banyak, yang sangat padat. Maka Anda akan sadar bahwa tidak ada satu hari pun yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan tanpa ada di jadwal ini. Kenapa? Jadwal aja udah penuh. Jadi kalau Anda ingin menambah agenda baru kayaknya susah sekali. Kita ini yuk, kita jalan-jalan yuk, kita nongkrong yuk 3 jam. Anda nggak punya waktu 3 jam itu. Karena nongkrong ataupun silaturahim yang Anda inginkan sudah terjadwal dan juga Anda sudah punya prioritas. Kalau saya silaturahim dan juga membangun jejaring, saya akan membangun jejaring ke orang mana saja, ke siapa saja. Anda sudah punya target. Saking Anda memiliki planningnya. Nah, kalau Anda punya planning yang seperti itu, maka insya Allah setiap planning yang Anda lakukan itu terkoneksi dengan tujuan jangka panjang. Jadi otomatis saja, kalau Anda bertanya bagaimana caranya setiap yang saya lakukan itu nyambung ke mimpi besar, maka planning itu dari awal memang diturunkan dari mimpi besar. Sehingga kalau Anda menjalankan planning sama dengan produktif menuju mimpi besar. Kalau Anda improvisasi di luar planning, bisa dua. Bisa mengupgrade lebih baik karena ada opsi yang lebih baik. Bisa jadi Anda terdistract. Nah, kalau memang lebih baik, saran saya ketika ada improve itu masukkan ke planning. Bahwa saya mengubah mencoret planning yang ini dirubah dengan agenda yang baru karena ini lebih berkualitas dan lebih relevan. Dimasukkan. Jangan terlalu banyak berimprovisasi di tengah tahun padahal kita sedang terdistract. Karena godaan distraksi itu tinggi sekali. Kita sering, manusia itu jagonya membuat excuse, rasionalisasi. Iya, tapi kan ini, tapi kan itu. Padahal sebetulnya kita lagi terdistract dan kita anggap itu benar. Udah stick, makanya di akhir tahun ini waktu yang paling tepat untuk merumuskan 1 tahun ke depan. Gitu ya. Silakan. Terima kasih Kang El. Baik, terima kasih Kang Fendi atas pertanyaan ini. Untuk satu penanya lagi, silakan Kang Zaki. Halo Kang Zaki. Oke, Ya, ya, terima kasih Kak silakan. atas waktunya. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya konfirmasi dulu apakah suara yang sudah terdengar jelas. Ya, lumayan. Oke, baik, terima kasih. Baik, perkenalkan ya, saya Zaki Alfausar. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Syah Kuala, satu jurusan ilmu pemerintahan. Nah, jadi kan ini kan saya di USK salah satu praktisi bela diri Kempo ya. Kalau Kang El kan taekwondo kan, nah, jadi ada sedikit kesamaan di sini. Nah, jadi ini saya kan Kang. Jadi semenjak saya bergabung di UKM Kempo ini, jadi saya ada melihat satu kejanggalan gitu. Kejanggalannya itu adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sudah melanggar syariat. Nah, dan itu dibalut oleh pembelajaran Kempo ini, Kang. Nah, jadi yang saya tanyakan ini itu bagaimana apa sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi pada pada syariat melalui Kempo ini, Pak. Contohnya dibalut dengan pelajaran itu gimana? Misal gini kan di Kempo itu salah satunya ada kuncian, Pak. Nah, kuncian itu kan misal kita pegang-pegang. Nah, kadang itu ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, oke. Baik ya. Saya kasih pandangan nih. Ini pandangan pribadi saya. Anda boleh ikut, boleh enggak. Karena temanya ini sangat sensitif. Pertama, saya jelaskan dulu tentang status. Status kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan, sekadar bersentuhan gitu ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram mutlak nggak boleh. Tapi ada beberapa hadis yang itu membolehkan. Bahkan dalam bukunya
madkhal li fahmi sunnah nabawiyah, madkhal li sunnah nabawiyah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dijelaskan salah satu contoh tentang bagaimana perbedaan pandangan di satu hadis yang di sahabat, bagaimana memahami konteks untuk memahami hadis dengan sangat baik. Contoh yang beliau berikan saat itu adalah tentang bersentuhan tangan laki-laki perempuan. Rasulullah pernah dalam hadisnya itu, Rasulullah kalau disalami oleh para perempuan Madinah, para akhwat Madinah, tidak melepaskan tangannya sampai mereka itu melepaskan tangan mereka sendiri ketika mereka salaman. Itu ada hadisnya sahih. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa kalau bersentuhan dalam konteks yang sangat umum, bukan dalam yang seperti romansa seperti itu nggak masalah dalam konteks sosial. Itu contoh dalam hadis. Dan juga dalil-dalil yang eksplisit melarang sentuhan itu juga bukan sentuhan tangan gitu aja. Tapi kalau dalam Al-Quran yang namanya lamas, menyentuh, itu maknanya adalah sentuhan seksual, hubungan seksual. Jadi bukan sentuhan sosial salaman gitu. Dan itu ada mazhab para ulama yang membolehkan bahwa kalau aktivitas sosial, persentuhan itu biasa nggak apa-apa. Kalau ada kebutuhannya, dokter misalnya, aktivitas sosial, kenegaraan gitu. Ini harus saya garis bawahi ya, jangan sampai Anda pakai langsung tiba-tiba, oh Kang Ali kata Kang Elvandi boleh, ayo dong kita pelukan, bukan gitu maksudnya. Tapi status dasarnya persentuhan kulit laki-laki dan perempuan secara umum itu tidak ada dalil mutlak yang mengharamkan. Lalu ada Rasulullah mengatakan lebih baik ditusuk dengan api besi, dengan besi panas dibanding menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, para ulama menerjemahkan hadis itu bahwa kata lamas, yalmas itu menyentuh. Kalau dalam diksi bahasa Arab dalam Quran dan Sunnah itu kiasan yang sangat halus untuk hubungan seksual. Jadi jangan sampai berhubungan dengan yang tidak halal gitu. Itu maknanya, bukan sentuhan kayak gitu. Nah, jadi pandangan sentuhan laki-laki dan perempuan pun ini ada perbedaan ulama di antara mereka. Dan Anda bisa melihat argumen masing-masing. Yang mengharamkan mutlak juga ada. Tapi ya jangan ngotot, jangan fanatik aja, satu itu. Itu satu dasarnya. Sekarang implementasikan dalam kebutuhan kita. Ada beberapa bidang yang dibutuhkan karena itu bagian dari proses kita untuk hidup. Kayak dokter, persalinan, pemeriksaan, dokter gigi. Saya nggak bisa nyentuh kan, nggak bisa. Tapi bukan hanya dokter. Kalau dokter diperbolehkan karena ada sebuah kebutuhan untuk proses kehidupan kita, maka ada bidang-bidang yang lain juga yang mau tidak mau itu dibutuhkan. Nah, dalam konteks bela diri, saya tidak tahu apa yang terjadi di Kempo. Tapi kalau saya kasih analogi, saya ikut judo karate. Dalam judo kita ada newaza. Newaza itu ada ground fighting di bawah. Ya, mengunci semuanya dan dikasih tahu ada teknik-tekniknya bagaimana mengunci tangan, bagaimana mengunci dari belakang leher. Tangan itu masuk ke ketiak, lalu juga dada dikunci kayak gitu. Nah, dalam proses seperti itu betul memang ada interaksi bersentuhan, bahkan intens ya di bawah gitu kan. Itu tujuannya buat apa? Apakah tujuannya hura-hura atau happy, atau tujuannya untuk melindungi fisik yang sudah Allah rizkikan ini. Nah, kalau Anda memiliki kebutuhan untuk belajar bela diri dan di dunia yang sangat tidak ideal ini di mana kejahatan ada, itu dibutuhkan mutlak. Ini pandangan pribadi saya, itu dibolehkan dalam konteks yang terbatas. Bukannya bisa latih dengan perempuan, bisa. Tapi tetap sebagai praktisi bela diri saya ingin mengatakan bahwa Anda harus mencoba tenaga laki-laki yang gede dan bisa mengalahkan mereka dalam latihan. Anda setiap hari latihan dengan awal-awal, ayo sambil awal kan lucu-lucu dan juga lembut, ayo kunci kayak gitu. Aslinya orang yang ingin menzalimi dan juga menodai kesucian Anda nggak bisa Anda lawan dengan alasan saya tidak mau menyentuh ketika latihan. Anda tidak terbiasa untuk menghadapi laki-laki yang kuat. Jadi ketika latihan tersebut ya mau tidak mau ada proses itu. Itu kalau pandangan pribadi saya. Ada yang tidak sepakat harus sama perempuan ya silahkan. Ya harus jago aja intinya gitu. Harus jago. Jadi satu sisi dalam kondisi yang tidak ideal ini ya mau nggak mau perlu dilakukan proses bela diri latihan walaupun dengan lawan jenis dan bersentuhan juga. Tapi di sisi yang lain ini juga undangan terbuka, open invitation bagi umat Islam, bagi para akhwat. Ayo perbanyak ahli-ahli bela diri dari para akhwat. Sehingga alasan pertama tadi tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena stok akhwat yang kuat
yang kayak laki-laki gede tenaganya banyak. Ingin latihan di manapun tersedia bagi akuat. Di Bandung ada Woman Self Defense yang dikembangkan oleh Sensei Eko, member EC juga. Itu kuat-kuat awal, tapi kan tidak semuanya ada. Anda ingin latihan judo misalnya di Bandung, ada The Judo Institute, saya latihan di situ. Ketika ngebanting, itu ada cewek-cewek yang badannya apa namanya mungkin 150 apa namanya 150 cm ya tingginya, atau badannya cuma 50 kilogram, itu bisa membanting orang 80 kilo. Nah itu perlu dilatih sahabat-sahabat. Banting laki-laki yang gede bisa dibanting itu. Nah yang kayak gitu maka mengharuskan ada interaksi seperti tadi. Tapi kalau memang punya pandangan bahwa mutlak haram apapun alasannya silahkan. Tapi ya harus siap dengan seluruh konsekuensi ketika tidak menguasai beberapa jurus tertentu. Bukannya bisa kita latihan nggak usah nyentuh aja, udah latihan kayak latihan sparring jarak jauh aja dalam bela diri asli, nggak kayak gitu dalam perkelahian asli itu. Ada kita standing fighting, ketika sama-sama jatuh, contoh nih ya, saya karate dan taekwondo saya ikut. Tapi kalau misalnya kita sudah jatuh bareng-bareng di bawah, itu udah nggak kepake beneran. Yang kepake adalah jujitsu, mungkin kempo, lalu juga apa namanya judo newazanya, gulat wrestling itu kepake. Bukan standing fight lagi. Itu pandangan saya sebagai praktisi bela diri. Dan juga yang memperhatikan konteks-konteks hadis yang saya jelaskan tadi. Begitu ya kawan-kawan. Teh Kamila, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang El atas jawabannya dan kepada Akang yang sudah aktif berpartisipasi di sesi tanya jawab. Alhamdulillah nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, mari kita dokumentasi dulu ya, Kang Teteh. Boleh di on cam. Kita mau foto bersama. Jadi di Alice Circle ini kita ada pose khusus kita melesat bersama di tangan kanannya kayak gini. Boleh Kang Teteh semuanya? Kita pose bersama dulu. Untuk panitia boleh tolong dibantu screenshot ya. Oke. Sudah siap semuanya? Oke. Yuk. 1, 2, 3. Ada 5 slide. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Ini kenapa orang... Oke, slide selanjutnya lagi. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Teteh semua yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membantu kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa Kang Teteh untuk ikut RKU Masternya. Tadi udah di-share link daftarnya sama para panitia. Saya Kamila undur diri. Sampai jumpa di acara LC selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia dan Kang El khususnya. Recording stopped. Gue harus tidur.